tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu bagiku Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau bagiku Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Berharga Engkau Yesus. Berharga Engkau Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, serta talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya tiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercahayalah generasi muda Kota Makassar. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Masih kurang semangat, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sore ini kita boleh berkumpul lagi di tempat ini, kita boleh berjumpa di tempat ini, kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji, menyembah Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan, yang terus Kau nyatakan bagi hidup kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu, yang terus Kau nyatakan bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami ada di tempat ini Bapa. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang selalu menyertai hidup kami, Allah yang selalu ada dalam langkah hidup kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami, kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapak. Kami siap untuk bersorak bersuka cita bagi nama-Mu Tuhan. Yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selanjutnya semua bangkit berdiri, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sebab nama-Mu berkuasa di tempat ini Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, oh Tuhan takkan terkalahkan. Kami percaya itu Tuhan. Dia hidup dan berkuasa. Mari sama-sama kita serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Biasa berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala Sungguh kami bangga punya Allah yang besar. Allah yang besar. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Dia hidup dan berkuasa. Serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kuasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Hey. Hey. Oh, oh. Serukan namanya, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama
dalam. Lebih lagi katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dalam kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, nama yang berkuasa atas hidup kami, nama yang memerdekakan kami, nama yang menyelamatkan kami. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya dan saudara adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. To you I can do anything. I can do all things. Jesus, you give me strength. Nothing is impossible to you. All I to open, all I to open. I am living my friend. Nothing is impossible. Woo! Nothing is impossible. Come on, sing. I cannot live life, but I I'm gonna live my but I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Every day to you I can do anything. I can do all things. That the truth is different. Nothing is impossible to you. Now life to open. Strongholds are broken. I am living my singing. Nothing is impossible. Woo! Nothing is impossible. Oh. I'm not gonna leave but I feel. Oh, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Everybody say, to you I can do anything. I can do all things. Because you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! I believe, I believe, I believe, I believe with you.
Nothing is impossible to you. The hands are open, strong hearts are broken. I am living my faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. There's a beauty in there. Nothing is impossible to you. Our hands are open, strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oh. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk Dari dalam lubuk
pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujudkan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujudkan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami berterima kasih, hanya Kau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Salibmu Tuhan, kemenanganku. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku mau bersyukur Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu besar cinta-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan ungkapan syukurmu di hadapan Tuhan. Kasih-Nya sempurna menebus kita. Mari ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.
kau berikan anakmu yang di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Dengan kasih-Nya yang mengubah hidupku, dengan kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, dengan salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kau berikan anakmu yang di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Dengan kasih-Nya yang mengubah hidupku, dengan kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, dengan salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan kasih-Nya yang mengubah hidupku, dengan kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, dengan salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Harapku menentangku,
lepaskan dari belenggu dosaku, darahmu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Kasih-Nya yang sembuhkan lukaku, dan salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, kasih-Nya Yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Nya yang sembuhkan lukaku, dan salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Sebab karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau satu-satunya yang ditinggikan di tengah pujian-pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami hati seorang hamba, hati seorang murid, telinga seorang murid. Dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan berkati urapi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Biar yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu semata-mata. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan dulu buat tim PW kita hari ini. Yes. Puji Tuhan. Shalom. Kurang keras. Shalom. Nah, sore hari ini saya melihat wajah-wajah yang cantik dan ganteng-ganteng ya, puji Tuhan. Saya nggak ada melihat bukan yang di tengah-tengah antara cantik dan ganteng, tapi saya lihat wajah-wajah yang cantik dan ganteng-ganteng. Maka coba lihat kanan kirinya sambil buka maskernya, terus ngomong engkau cantik banget kalau cewek, engkau cakep banget kalau cowok. Gitu, coba senyum. Kayak itu kalau engkau beri senyum sama kiri kananmu itu memberkati. Ya. Ya, kalau kau lihat kan kirimu cantik, kananmu ganteng, sering-sering datang di Golgisi, siapa tahu jadian. Oh, haleluya, besar sekali suaramu putra. Ya. Nah, puji Tuhan di tengah-tengah kita juga hadir teman-teman dari FKM Unhas yang nanti sebentar akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan dan kita akan sama-sama menikmati dalam rangka mereka pencarian dana untuk Paskah. Ya. Nah, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan dan kita mau bertumbuh bersama-sama ya. Mau bertumbuh katakan amin. Nah sore hari ini tuh formatnya anak muda, jadi jangan tegang-tegang kali. Karena nanti kalau tegang-tegang kali seperti tadi pagi nanti ya, kena terus. Ya. Nah kita akan berbicara di tema yang baru yang di bulan ini judulnya adalah representatif. Tahu arti representatif? Yang ada yang tahu angkat tangan? Mau yang tahu angkat tangan? Ada. Biasanya saya kasih hadiah kalau yang bisa jawab. Ada yang tahu apa arti kata representatif? Segera buka Google-nya, terus buka Google Translate. Apa kata representatif itu? Ada yang tahu? Hah? Mewakili? Tapi karena kalau kau yang jawab saya tidak kasih hadiah. Karena
karena sudah sering menongol di pastori kan gitu. Ya, representatif itu artinya perwakilan. Nah, apa maksud dari perwakilan ini? Artinya begini, kalau engkau bertanya mengenai apa itu perwakilan, maka biasanya kita bicara tentang duta besar, betul? Kita bicara misalkan duta besar Indonesia di Australia, maka kita bicara tentang perwakilan Indonesia yang berada di negara Australia. Nah, apa yang dilakukan di negara Australia mewakili Indonesia? Engkau dan saya di tempat ini adalah perwakilan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena engkau adalah anak-anaknya. Kalau engkau anak-anaknya berarti engkau mirip dengan bapaknya. Siapa bapamu? Bapamu di surga. Nah, ada yang masalah adalah kalau kau mengaku anak Bapa tetapi perilaku kita tidak seperti Bapa di surga. Nah, itu masalah. Nanti kita akan bahas sama-sama. Tetapi kata representatif ini artinya engkau adalah perwakilan. Artinya apa? Orang melihat Bapa itu harus ada di dalam dirimu. Kalau orang melihat di dalam dirimu bukan Bapa, tapi setan, berarti kamu anak. Halo? Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menjadi perwakilan Tuhan di dunia ini. Nah, Alkitab itu banyak menggambarkan bagaimana hubungan antara engkau dan Tuhan. Salah satu yang saya mau angkat sore hari ini adalah ada suatu hubungan yang menarik bahwa mencatat perhubungan antara engkau dan Tuhan digambarkan seperti sebuah pohon. Kata sama-sama katakan pohon. Kurang keras, sama-sama katakan pohon. Pohon apa itu? Pohon anggur. Yang suka makan anggur? Saya suka. Ya, jadi kalau anak saya Dev itu paling suka kalau anggur. Jadi kalau anggurnya harus dipotong-potong, kemudian dia makan. Dan kemudian dia senangnya anggur yang seedless. Jadi tidak ada biji di dalamnya. Menarik. Nah, di dalam Alkitab ternyata hubungan kita dan Tuhan digambarkan seperti pokok anggur dan rantingnya. Sama-sama katakan ranting. Lihat kanan kiri mengomong, kamu ranting. Sebelah kirinya lagi, saya juga. Jadi engkau adalah ranting dan Yesus adalah pokok anggurnya. Kita buka Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita buka sama-sama Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Nah, kita akan baca bergantian, saya ayat yang ganjil, adik-adikku sekalian ayat yang genap. Nanti di ayat ke-8 kita akan membaca bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Yang sudah ketemu katakan amin juga. Oke. Saya akan bacakan satu, adik-adikku sekalian ayat yang kedua. Kita baca berganti-gantian dengan lantang dan keras. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. 3, 2, 1. Pokok anggur yang benar. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat yang kedua. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8 bersama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Nah, saya mau sore hari ini kita kembali berpikir bahwa Yesus adalah pokok anggur dan engkau ranting. Nah, poin pertama yang kita harus perhatikan, saya mau kita ulas perikop ini mulai dari belakang. Ya, kenapa saya harus mulai dari belakang? Supaya engkau mengerti
bahwa yang paling pertama engkau harus mengerti adalah apa sih yang menjadi tujuan engkau memiliki hubungan dengan pokok anggur itu. Apa tujuan sehingga engkau Tuhan letakkan, Tuhan taruh engkau di dalam kampusmu, di dunia ini, di dalam FKM-mu mungkin, entah itu di Nitro, entah itu di UKIP, apa Tuhan taruh di sana? Apa tujuanmu? Kita harus mengerti dulu itu. Nah, Alkitab mengatakan di Yohanes 15 ayat 8, perhatikan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Sama-sama, Bapa dipermuliakan. Ngomong, Bapa. Tujuanmu memiliki hubungan dengan pokok anggur itu, engkau ditempatkan di dunia ini supaya Bapa dipermuliakan. Nah, kalau engkau mengerti kata Bapa dipermuliakan, dimuliakan melalui engkau, artinya gini, orang bisa melihat kebaikan Bapa melalui kehidupanmu sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Orang bisa melihat ada Bapa di dalam dirimu. Orang bisa melihat betapa kasih Bapa itu dalam dirimu. Nah, membuat mengetahui engkau harus tahu ini, tujuan ini penting. Supaya apa? Di dalam bertindak, engkau anak-anak Tuhan dimanapun kau berada. Engkau wajib menjaga nama baik Bapamu yang di surga. Karena engkau anak-anak Bapamu, betul? Engkau harus jaga nama baik Bapamu yang ada di surga. Coba kau bayangkan, kalau engkau anak Tuhan, ya, kau bayangkan kalau engkau anak Tuhan tapi gaya pacaranmu udah kayak, baru pacaran udah kayak bapak ibu. Panggilnya mami, papi. Kau bayangkan, habis itu di depan orang cium-ciuman, ya ampun Masya Allah. Kan gitu. Coba kau bayangkan, apakah itu mewakili dari bapak itu? Atau bayangkan coba kalau kau sudah kuliah 8 tahun gak lulus-lulus, dilihat sama adik-adik kelasmu, apakah itu mewakili bapamu yang di surga? Halo? Yang batuk-batuk? Gitu ya. Oh, iya. Engkau kalau mengaku anak Bapa, jaga nama baik Bapamu yang di surga. Karena kenapa orang melihat Bapamu yang di surga melalui kehidupanmu. Engkau anak Bapa tapi engkau bicara kotor mulai dari binatang sampai dengan apa, keluar dari mulut lidahmu. Itu bukan mewakili anak Bapa. Ya. Hati-hati, kalau engkau mengaku engkau anak Bapa, lihat bagaimana hidupmu. Kalau engkau sedang tidak memuliakan Tuhan, apakah betul engkau anak Bapa? Makanya kita sore hari ini kita mau begini. Kita coba mulai ngaca refleksi. Ya. Kalau engkau sedang tidak memuliakan Tuhan, engkau berbuat seperti itu. Apa yang harusnya engkau lakukan? Dan bagaimana caranya supaya engkau bisa memuliakan Tuhan? Makanya perhatikan, Alkitab mencatat hal yang menarik. Bapa dimuliakan kalau engkau berbuah banyak. Nah, menariknya begini. Mengapa Yesus menarik waktu dia mengambil perumpamaan tentang pokok anggur dan kemudian engkau dituntut untuk berbuah? Yang tidak pernah makan buah-buahan angkat tangan. Rival, kau tidak pernah makan buah-buahan? Lalu terus yang ngambil anggurnya Dev siapa selama ini? Benar nggak? Oh, makan jeruk lagi, ya kan? Saya heran, siapa yang ngambil buahnya Dev ini cepat sekali habis? Gitu ya? Siapa yang nggak pernah makan buah siapa? Gini, saya maksud begini. Menarik bahwa pohon itu pada saat dia mengalirkan zat, saat dia kumpulkan dari akarnya masuk, buah itu adalah cadangan makanannya pohon itu, betul? Waktu engkau petik, buah itu dinikmati sama pohonnya sendiri atau sama orang lain? Sama siapa? Lingkungan sekitarnya. Ada orang yang ngambil, makan buahnya enak. Ada kampret yang, maksudnya kampret itu kelelawar. Kelelawar nyantol di situ, dia makan itu buah. Yang nikmatin pohon itu sendiri atau orang lain? Orang lain. Nah, menarik adalah buah itu dinikmati oleh orang lain, dilihat oleh orang lain. Dan saat itulah, saat engkau menjadi berkat buat orang lain, di kampusmu, dimanapun kau berada, saat itu Bapamu dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau engkau di kampus, dimanapun kau berada, jadilah orang yang menyenangkan. Orang yang nyenengke, kata orang Jawa. Tahu orang yang menyenangkan apa? Kalau dia datang, senang dia datang. Ada nggak di sini kalau dia datang temannya pada kabur? Ada dua kemungkinannya, minta ditraktir terus
atau baperan, betul? Makanya berhenti, kalau kau yang baperan, berhenti kau baperan sore hari ini juga. Supaya kau ada jauhi teman-temanmu. Hello? Kalau di kampus datang kau temanmu pada lari, wah ini kau harus tahu ini. Saya ini jadi buah yang dinikmatin orang atau sudah jadi buah busuk yang tidak bisa dinikmatin. Ya. Buahmu harus dinikmati semua orang. Kalau Tuhan ngomong buah anggur, engkau harus, kalau Yesus itu pokok anggur, engkau harus berbuah anggur. Kalau kau pokok anggurmu adalah Yesus, sementara kau berbuah durian, namanya durian, salah asuh. Ngerti maksud saya? Berbuahlah sesuai dengan pokok anggurmu. Kalau Yesus pokok anggurmu, bertingkahlah, berpikirlah seperti Yesus berpikir. Perhatikan bahwa tujuan hidupmu agar Bapa dipermuliakan dengan cara engkau berbuah banyak. Nah apa kata maksudnya buah ini? Supaya kalian gak ngawang-ngawang. Buah itu opo. Buah itu apa? Secara keseluruhan ada banyak makna buah di dalamnya. Tapi saya mau secara eksplisit menyatakan. Buah yang dimaksud kali ini adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita buka sama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama. Ya, baca bersama-sama ya. Sudah ketemu katakan amin. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya mau tanya, ada berapa buah roh? Yang betul? 9 atau berapa? Hah? Ada yang bilang 10? Salah. Buah roh itu cuma ada 1. Coba perhatikan Galatia 5 ayat 22. Ada di situ dikatakan buah-buah roh. Dikatakan apa? Hanya 1 buah, tapi memiliki 9 rasanya. Rasanya itu makanya kalau kau datang ke temanmu, tapi dia nggak rasakan damai sukacita kau datang, artinya engkau ini pembuat onar, berarti kau tidak punya yang namanya damai sejahtera. Kalau kau kumpul-kumpul, kalau temanmu kumpul-kumpul, engkau datang, terus tiba-tiba mereka pergi, bisa aja ini suka minta ditraktir ini. Artinya engkau tidak punya kemurahan hati yang termasuk dalam kasih. Ngerti maksud saya? Buah roh hanya ada 1, adik-adikku sekalian. Kata asli di sana buah roh itu tidak menunjukkan kata jamak sama sekali. Jadi dikatakan di situ 1 buah tetapi memiliki 9 rasa. Nah itu 9-9-nya, kasih, sukacita dan lain sebagainya. Nah yang menarik juga adalah buah itu karena dia dibentuk dari dalam, dia tidak ada sama sekali campur tangan dari luar saat buah itu terbentuk. Dia aslinya itu dari dalam dan tidak dari luar. Artinya begini, setiap engkau mengasihi, setiap engkau merasakan damai sejahtera, setiap engkau menjadi sabar, itu karena genuine. Artinya apa? Tulus, murni dari hatimu, tanpa ada tujuan atau tendensi apapun. Karena buah roh itu tidak memiliki tujuan dan hanya untuk dinikmatin, makanya saya mau kasih tahu begini. Kekristenan itu tidak berbicara mengenai modifikasi perilaku, tetapi berbicara tentang modifikasi budi atau hati. Yang setuju katakan amin. Saat hatimu sudah diubahkan, engkau akan bisa mengasihi orang dengan tulus. Yang setuju katakan amin. Saat hatimu diubahkan, engkau bisa bermurah hati dengan orang lain. Mengasihi orang lain di dalam kekristenan dilakukan tanpa tujuan apapun. Engkau tidak cari pahala. Engkau tidak cari kumpulkan pahala supaya bisa masuk surga. Enggak. Engkau berbuat baik karena Tuhan sudah berbuat baik dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Mengasihi orang lain di dalam kekristenan lahir dari dalam hati. Dari hati yang tulus. Saya kasih contoh begini. Siapa di sini kalau pergi sama teman-temannya, ditraktir sama teman-temannya, lalu kemudian kau traktir teman, misalnya kau pergi bareng-bareng, kau traktir temanmu, berikut pergi bareng berikutnya kau tagih. Saya sudah traktir kau kemarin, kau traktir kau juga?
Ada yang begitu? Hello? Berarti waktu kau traktir dia, engkau punya tendensi supaya kau pergi berikutnya engkau yang ditraktir. Tulus atau tidak? Belajar sore hari ini, engkau harus menjadi orang yang tulus. Atau siapa yang di sini, kalau misalkan engkau mengampuni orang, ada orang salah sama kamu, tapi dalam hatimu, awas kau. Kau sudah bikin saya sakit hati. Saya akan menjadi fuckboy di dunia ini. Karena kau sakit hati diputusin. Bertobat sore hari ini juga. Bukan seperti itu kasih. Kasih itu gak ada nafsu cuy. Kasih itu kau mengasihi dengan tulus. Saya mau kasih tahu. Buah roh itu bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa dilihat, bisa bisa dirasakan. Bagaimana kau lihat damai, kemurahan, kebaikan. Orang bisa tahu itu kebaikan kalau kau kasih sesuatu yang berharga. Sama seperti Yesus. Yesus bilang apa? Tidak ada seorang pun yang lebih besar kasihnya daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Bisa dirasakan kasih Yesus? Bisa. Engkau bisa lihat? Mungkin tidak. Tapi engkau bisa rasa kasih itu. Pertanyaan berikutnya, coba kau tilik dalam hatimu. Saya ini sudah ada buah roh atau tidak ya dalam diri saya ya. Jangan sampai kau salah nyantol, bukan di pokok anggur. Tapi mungkin kau di pokok cabai, makanya kata-katamu pedas kalau ada yang dengerin. Hello? Atau kau di pokok durian, makanya setiap kau datang lancip pada minggir semua. Engkau di pokok anggur yang mana? Coba ngaca malam hari ini, sore hari ini. Biar kita sama-sama belajar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara agar berbuah banyak? Nah kita sepakat tadi bahwa tujuannya adalah Bapa dipermuliakan. Tetapi ada caranya. Ada dua catatan saya di sini, caranya yang berbuah banyak. Yang pertama, caranya, engkau dapat berbuah banyak. Hanya apabila engkau melekat pada pokok anggur yang benar. Melekat pada pokok anggur. Siapa pokok anggur itu? Yesus. Melekat itu seperti apa? Nah, pertanyaan ini melekat seperti apa? Kalau yang datang tadi pagi pasti sudah tahu. Ya, Yohanes 15 ayat 5. Saya bacakan dulu. Yohanes 15 ayat 5 berkata begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang mengerti katakan amin. Perhatikan kata tinggal di dalam aku. Apa arti kata tinggal? Saya kasih ilustrasi begini. Tinggal itu begini. Engkau tinggal di BTP Blok M11 misalkan, Vero. Vero tinggal di BTP Blok M nomor 11. Kan begitu. Kalau dikatakan tinggal di situ, apakah Vero setiap malam menginapnya justru di BTP Blok M nomor 9? Tidak. Dia stay terus di situ. Kata tinggal itu artinya engkau nggak kemana-mana. Engkau stay di situ. Engkau diam di situ. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tidak pernah meninggalkan tempat itu. Itu namanya tinggal. Hello, ngerti ya? Oke, kalau engkau mengerti apa arti kata tinggal, pertanyaannya engkau ini sekarang tinggal terus atau sesuka hati, pergi dan datang. Seperti lagunya. Kau datang dan pergi sesuka hati, itu namanya bukan tinggal. Nah seringkali kita sebagai anak Tuhan, keseringannya ngapain? Pergi dan datang sesuka hati. Ada masalah, datang sama Tuhan, nangis-nangis. Tuhan tolong Kak Dule. Saya ada masalah sama si A. Dia belum bayar utangnya, oke. Begitu sudah dibayar, lupa sama Tuhan. Pergi entah kemana. Ada masalah, datang lagi. Makanya kadang-kadang ya, siapa yang itu hari tulis status, mungkin saya harus kasih kena masalah supaya datang terus sama Tuhan. Oh Yusrin, mana Yusrin? Jadi dia tulis statusnya, mungkin memang saya kena masalah biar saya datang sama Tuhan terus. Jadi kalau kau ada banyak masalah, memang kau disuruh datang sama Tuhan mungkin. Mungkin, itu pemahamannya dia, tapi ada benarnya juga. Coba kau telik hidupmu. Siapa tahu Tuhan rindu sama kau terus-terusan, makanya ya saya kasih kau masalah. Biar kau, saya izinkan kau kena masalah, biar kau balik-balik terus sama saya. Karena kalau kau kapan tidak ada masalah, bunda, kau ingat Kak? Ayo coba,
Jadi hati kita ini suka tinggal atau datang dan pergi sesuka hati. Kalau engkau mau tinggal, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, diputusin pacar, tidak lulus, apapun itu, dikecewakan sama orang, engkau tetap tinggal. Digoda sama yang beda server, walaupun gantengnya melebihi putra, tetap kau tinggal. Tidak kau lock out. Memang dia ganteng, kan gitu. Mana Sandi juga? Nah gitu ya. Saya punya model banyak di sini. Gitu ya. Itu arti kata tinggal. Separah apapun cobaanmu, godaanmu, engkau tetap harus tinggal di dalam Tuhan. Nah permasalahannya adalah banyak sekali yang menggoda di luar-luar sana. Ya, mulai dari harta, kedudukan, pangkat, jabatan, ya kan? Cowok ganteng, cewek cantik, cowok kaya, tante cantik. Apalagi? Banyak yang menggoda-menggoda di luar sana. Permasalahan yang kau mau tinggal gak di dalam Tuhan. Jangan kau suka-suka. Kak kalau cantik saya pergi dulu sebentar. Ini namanya bukan lari menjauh, lari mendekat namanya. Jadilah seperti Yusuf. Pada saat digoda sama ibu Potifar, dia lari menjauh, bukan lari mendekat. Ya. Kau harus tetap tinggal. Jangan kalau ada keperluan baru kau datang sama Tuhan. Saya sudah kasih tahu tadi pagi, itu transaksional namanya. Dan kau bisa dicambuk sama Yesus. Karena Yesus waktu dia mengacaukan waktu ya saya sudah cerita tadi pagi ya. Di dalam bait Allah Yesus pernah marah dan dia bikin cemeti, dia cambuk semua pedagang-pedagang. Yang dicambuk siapa? Pedagang yang dicambuk, bukan anaknya. Pedagang yang dicambuk. Makanya datang kok ke rumah Tuhan jangan pakai mental berdagang. Jangan pakai mental transaksional sama Tuhan. Ada adikku sekalian yang sore hari ini datang. Ada yang mau tes SNBT minggu ini? Angkat tangan. Yang mau tes? Jangan malu-malu, angkat tangan. Yang mau ikut tes SNBT? Gak ada. SM. Seleksi masuk berbasis teknologi. Yang mau tes SMBT angkat tangan. Gak ada, serius ini, nanti kita mau doakan. Siapa? Desi, siapa lagi? Arifal kok sudah masuk nitro, udah gak usah kemana-mana lagi. Udah cocok itu nitro sama kau. Desi aja, Desi. Nanti kita akan doakan. Saya minta gini, maksudnya gini. Engkau yang mau masuk nanti SMBT, ujian tanggal 8 sampai 13 nanti kita akan doakan sama-sama, kita sebut namanya. Makanya kalau cuma satu saya ingat di namanya. Kalau ada 5 saya minta nanti anggota kita untuk tulis namanya dan kita doakan sama-sama. Supaya apa? Lulus. Amin. Yes. Siapa tahu suatu saat Desi nembak kedokteran, kita doakan sama-sama lulus. Amin. Ya. Tapi kalau saya lihat Desi, dia bukan orang yang kalau butuh ke Tuhan baru datang ke Tuhan, tidak. Dia pelayanan di sini, dia setia sama Tuhan. Nah kalau engkau yang lain-lain bagaimana? Hello hidupmu? Jangan nanti engkau susah baru datang kepada Tuhan. Engkau harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kalau ada kata tinggal di dalam aku, terus dikatakan yang kedua apa? Aku di dalam dia. Nah kata aku di dalam dia, di Yohanes 5 ayat 5 itu dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, kata aku di dalam dia ini adalah sebuah janji dari Tuhan yang hanya dimiliki oleh orang-orang percaya melalui Roh Kudusnya. Saya ulangi, kata aku di dalam dia, Tuhan mau tinggal di dalam kita adalah sebuah janji dari Tuhan yang hanya dimiliki oleh orang yang percaya sama Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena begini, kau bayangkan kalau misalkan Presiden Jokowi datang di tempat ini, terus dia ngomong sama Putra misalkan, Putra besok kamu ke istana saya, kamu tinggal di istana bersama saya. Enak gak? Enak, ya kan? Tapi yang lebih luar biasa, Putra kos-kosanmu di mana? Saya nanti mau tinggal di kos-kosanmu. Yang mana yang luar biasa? Yang kedua, Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan engkau. Engkau cari di kepercayaan manapun, hanya ada di kekristenan di mana Tuhan mau tinggal di dalam engkau. Tapi perhatikan, saat Tuhan ngomong Tuhan tinggal di dalam engkau, ada sebuah konsekuensi di sana. Apa konsekuensinya?
hidupmu harus menjadi kudus, bukan menjadi kudis. Saat roh Tuhan tinggal di dalam engkau, maka saat itu hidupmu harus belajar menjadi kudus. Yang setuju katakan amin. HP-mu juga harus menjadi kudus. Jadi kalau ada film-film bokep, hapus memang mau ke sekarang. Hello? Pikiranmu harus menjadi kudus. Tingkah lakumu harus menjadi kudus. Roh Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan engkau menguduskanmu. Kalau engkau kepleset dan engkau merasa bersalah, itu Roh Kudus sedang bekerja dalam dirimu. Dia tidak akan tarik rohnya yang kudus supaya engkau bisa hidup kudus. Karena itu satu-satunya alat dan firman Tuhan menjadikan hidupmu kudus. Kalau engkau merasa tertuduh saat engkau melakukan suatu kesalahan, waktu engkau misalkan berdua sama pacarmu dipegang-pegang, lalu kemudian bisa merasa bersalah, cepat tinggalkan itu pacarmu, lari kok. Saat itu Roh Kudus sudah mulai bekerja. Dia mau tegur engkau semua, engkau harus hidup kudus. Lihat kanan kirimu bilang, hidup kudus. Lihat kanan kirimu, ayo, hidup kudus. Poin yang kedua, ya, yang tadi tinggal di dalam aku, dan poin kedua supaya engkau berbuah banyak. Sama-sama kita belajar sore hari ini. Tadi yang pertama, tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau. Yang kedua, kalau engkau mau berbuah lebih banyak lagi, engkau harus terus dibersihkan. Amin. Yang setuju katakan amin. Kok semakin ini nih, semakin redup. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Nah begini, dibersihkan dengan apa? Jadi ada suatu tafsiran yang mengatakan begini. Ada namanya gunting berkebun. Di dalam tafsiran, terus dia ngomong gini. Gunting berkebun itu adalah firman Tuhan. Nah, saya belajar, waktu belajar firman Tuhan ini, saya belajar kenapa sih pokok anggur itu, ranting anggur itu harus dibersihkan. Nah ternyata begini, agar pertumbuhan tanaman anggur itu bisa bagus, di dalam pohon-pohon anggur itu, di ranting-rantingnya biasanya ada yang sudah tua, ada yang sudah tidak bagus lagi daun-daunnya, dan itu harus dipotong, dipangkas dan dipotong. Karena daun-daun yang sudah tua itu akan menghambat pertumbuhan dari anggur yang nanti keluar. Ya, saya belajar seperti itu, koreksi kalau saya salah ya. Jadi begini, karena itu menghambat, itu perlu dipotong. Ini artinya apa? Saat engkau dibersihkan dengan firman Tuhan, karena ada mungkin manusia lamamu yang harus dipotong, yang harus engkau tinggalkan. Caranya bagaimana? Dibaharui dengan firman Tuhan. Engkau perlu meninggalkan cara-cara lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Caranya seperti apa? Mulai belajar menerima kebenaran firman Tuhan. Manusia lamamu perlu dipotong agar manusia baru dengan buah rohnya bisa muncul. Artinya begini. Manusia lamamu itu yang suka marah-marah perlu engkau tinggalkan, diganti dengan manusia baru yang sabar. Karena firman Tuhan berkata, engkau harus sabar. Manusia lamamu yang sombong, suka pamer-pamer di story, harus diganti dengan manusia yang rendah hati. Karena itu firman Tuhan. Kerendahan hati mendatangkan ganjaran yang luar biasa. Manusia lamamu yang suka pelit, yang suka hanya ditraktir tapi tidak pernah mau mentraktir, harus diganti dengan manusia baru yang murah hati, mengasihi temannya. Apalagi, silakan kau lanjutkan daftar yang tadi yang panjang. Nah, biasanya kan begini, permasalahannya begini. Tuhan, saya minta, saya pengen sabar. Menurut Anda, kira-kira Tuhan akan berikan engkau kesabaran saat itu juga? Kalau engkau minta sabar? Enggak. Tuhan akan kirimkan orang yang paling nyebelin dalam hidupmu. Ditemukan kau sama dia supaya apa? Belajar sabar. Ngerti maksud saya? Kau minta sabar. Kau minta murah hati ketemu sama orang yang selalu pengen ditraktir. Dites lagi kemurahan hatimu seperti apa.
Mungkin kau pikir engkau sudah paling jago, sombong. Tuhan tiba-tiba datangkan satu orang yang lebih jago daripada kau, berpuluh-puluh kali lipat. Supaya apa? Engkau belajar rendah hati dan sadar bahwa di atas langit masih adalah langit. Itu artinya apa? Tuhan bentuk engkau dengan keadaan di sekelilingmu. Yang Tuhan mau saat engkau dibentuk, sakit-sakit. Tapi engkau harus tetap berada pada pokok anggur. Yang setuju katakan amin. Bisa juga begini, engkau sudah pacaran 5 tahun. Tapi Tuhan tahu dia tidak berkenan buatmu. Dia tidak cocok buat engkau, dipotongnya, putus. Kalau engkau sudah diputusin berarti kisah hidup orang itu dalam hidupmu sudah berakhir. Lupakan. Seperti lagunya Wahyu. Kupasrahkan pada Tuhan yang telah mengatur semua. Karena ku slow, sungguh slow, amat slow. Kapan-kapan kita putar di sini? Seringkali Tuhan begitu. Membentuk engkau dan saya. Yang perlu engkau lakukan, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam pokok anggur itu. Kalau engkau tinggal di dalam pokok anggur itu, ada sebuah janji di sana. Ada sebuah akibat saat engkau tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam engkau. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, ini bagian enaknya. Ini kita semua mau. Dikatakan apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Berarti boleh minta iPhone 14 Kak. Oh, ada yang amin. Coba kau minta sekarang kalau dikasih. Ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini akibat. Jangan kau jadikan motivasi. Orang Kristen jangan dibalik-balik. Kalau ini akibatnya jangan kau jadikan tujuan. Wah, saya mau tinggal di dalam Tuhan supaya saya dapat berkat. Berarti yang kau incar adalah bukan pemberi bertobat. Jangan kau jadikan motivasi. Yang perlu engkau perhatikan adalah kalau kamu mengimani ayat ini, pastikan engkau betul-betul tinggal di dalam pokok anggur itu. Pastikan betul-betul engkau tinggal di dalam pokok anggur. Makanya saya tadi coba refleksikan dirimu, engkau sudah punya buah itu enggak? Kalau engkau belum, jangan minta iPhone 14. iPhone 6 saja kau tidak dikasih. Ngerti maksud saya? Yang kau harus perhatikan hidupmu adalah apakah betul engkau tinggal di dalam pokok anggur itu. Karena begini, banyak sekali saya lihat di story, ngaku-ngaku banyak. Ngaku-ngaku tinggal di dalam Tuhan. Ya, karena kalau cuma sekedar ngaku banyak di timeline saya, di mana di IG, di mana ngaku banyak sekali malah. Bangun pagi telat, pelayanan telat, kuliah telat, tapi pasang status semua indah pada waktunya. Keong racun. Terlalu lama kau mimpi, bangun kok. Jangan. Coba kita lihat diri kita. Saya ingin kita semua di ruangan ini betul-betul paham bahwa tinggal di dalam Tuhan itu artinya engkau mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Tinggal di dalam Tuhan artinya engkau terus memperdalam pengenalanmu akan firman. Dan menjadi pelaku. Jangan cuma pasang status. Banyak orang di luar sana pasang-pasang status seperti itu. Semua akan indah pada waktunya. Yes. Ingat yang selalu saya bilang, buat kita anak-anak muda, saya undang pemain musik ke depan. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ingat, begini adik-adikku sekalian. Terkait dengan kamu akan menerimanya, perhatikan begini. Apa saja yang kamu kehendaki, Tuhan akan berikan. Saya katakan yes, ya, dan amin. Jawaban Tuhan ada 2. Saat engkau berdoa dan meminta kepadanya apa? Ya dan tidak. Tetapi pada saat dia bilang tidak, dia sudah siapkan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Kalau kau minta Tuhan, biar mi putra jadi pacarku Tuhan. Tuhan bilang tidak. Berarti ada yang lebih ganteng dari putra disiapkan buat engkau. Kan begitu. Ini putra hari ini duduk di depan makanya kena terus.
mau kita sore hari ini, kita introspeksi diri kita. Apakah kita betul nyantol di dalam pokok anggur atau tidak? Sebab kalau tidak, jangankan kau meminta, memandang kemuliaan Bapa pun gak bisa. Tadi pagi saya sudah belajar, orang yang melekat sama Tuhan, rindu untuk selalu memandang kemuliaan Tuhan. Rindu untuk selalu di dalam tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah kalau kita seminggu sekali ke gereja aja jarang, gimana kita mau dibilang mintalah apa saja? Ngerti maksud saya? Belajar kita mulai saat ini tinggal di dalam pokok anggur. Apapun yang terjadi dalam hidupmu tetap tinggal di dalam pokok anggur. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitabmu. Yes. Dan siapkan hati kita. Kita mau tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Pegang tanganku, katakan aku rindu. Aku rindu saat teduh bersamamu. Saat teduh bersamamu, dekap aku, dekap aku, dalam hangat bawa hidupku padamu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Katakan Bapa pegang tanganku, Bapa pegang tanganku, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang, yang membuatku melihat jauh lebih dari nafasku, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan pujian sekali lagi dengan sungguh. Katakan kita minta Bapa pegang tangan kita. Bapa pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama-Mu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu. Dekap aku
nafasku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingmu Berjalan di samping-Mu, Bapa. seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, aku perlukan kasih. ku perlu kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Biar adikku sekalian sambil angkat tanganku katakan lebih dari. Ku perlukan kasih. Bapa, berjalan sambil Berjalan di jadikan ini kerinduanmu berjalan bersama Bapa. Lebih dari Yes. Perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah. Lebih lagi katakan lebih dari nafasku. lebih dari nafasku, perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Dari nafasku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk Lagi katakan lebih dari nafasku. lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingmu. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Amin. Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Katakan pegang tangan. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan peganglah tanganku. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk Sekali lagi katakan peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari taruh tanganmu di dada. Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau tinggal di dalam Engkau, Tuhan. Mari Tuhan berjalan bersama dengan kami karena kami tidak bisa hidup di luar pokok anggur kebenaran itu. Terus bersihkan kami, Bapa. Lihat tangan-tangan yang taruh di dada Tuhan. Mereka mau terus dibersihkan. Mereka mau terus berbuah di dalam Engkau. Dan mereka mau tinggal di dalam Engkau. Terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu yakin dan percaya Engkau mencintai anak-anak-Mu. Dan Kau akan membersihkan mereka.
Sore hari ini juga Tuhan kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Di hadapan kami tersedia berkat, roti dan anggur, tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Mari Engkau siapkan hatimu. Engkau mau lebih lagi. Engkau mau lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Tetap dalam sikap menyembah, Engkau silakan duduk. Para pelayan perjamuan kudus yang sudah ditunjuk silakan maju ke depan. Tetap dalam sikap. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu yang sudah mendapatkan roti dan anggur, kita sama-sama bangkit berdiri. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, haleluya.
mempersiapkan seluruh keberadaan kita, hati kita untuk menerima Dia masuk di dalam tubuh kita, dan Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Haleluya. Haleluya. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Haleluya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara akan hal ini? Amen. Mari kita minum bersama. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Oh haleluya, haleluya. Kau telah mati, menyerahkan seluruh Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Persekutuan melalui tubuh dan darah Yesus. Kami sudah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Kami percaya kami orang-orang yang diubahkan. Kami orang-orang yang lahir baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pengorbananmu. Kami ucap syukur dan berdoa. Engkau yang mau berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua yang pada hadir pada saat ini berkat Tuhan, amin. Yang diberkat Tuhan melambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur, limpah terima kasih kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, sekali lagi mari kita dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami yakin dan percaya tubuh dan darah-Mu Tuhan telah menyatu dengan kami Bapa. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Kau rela mati bagi kami Tuhan, karena Kau mencintai hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, yang hadir bagi setiap kami pada saat ini. Kau memberkati lebih lagi hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berdiri melayani. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Bapak. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah
menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan tentu injak-injak ini di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab namamu Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Oh. Sama-sama kita nyatakan pujian ini. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Sebab iman, oh, Menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenangan. sama-sama kita katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan tentu injak-injak ini di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan tentu injak-injak ini di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam-Mu ada kuasa. Come on. Sama-sama kita katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Jangan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Jangan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Lebih lagi katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Jangan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Mari kita serukan. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 Lebih keras. Haleluya. Mari berkati setiap persembahan kita pada saat ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya mempersilakan kakak-kakak dari PMK FKM untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Saya persilakan.
Puji Tuhan, saya yakin dan percaya pujiannya sangat kepada kita semua, amin. Sebab Tuhan adalah sumber kuat kita. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, saya menyampaikan bahwa jika ada teman-teman di sini yang berulang tahun sepanjang bulan ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 boleh maju ke depan, tanpa terkecuali. Yang bulan Mei berulang tahun, maju untuk kita doakan. Didoakan dan terima hadiah. Haleluya. Ayo teman-teman semua yang berulang tahun sepanjang bulan ini, ayo maju ke depan. Oke, ayo maju teman-teman semua. Haleluya, puji Tuhan, mari kita bertepuk tangan. Ayo, ada lagi? Jangan malu-malu, ini memang kita akan mendoakan dan kita akan kasih souvenir dari gereja yang berulang tahun sepanjang bulan Mei dari tanggal 31 sampai tanggal 31 Mei. Ada lagi? Ada lagi Cerin. Oh Cerin maju Cerin. Ya. Tepuk tangan dulu yang meriah. Agak geser-geser ke sini biar agak simpang sedikit kamera. Ya. Gitu. Teman-teman, kita sama-sama tumpang tangan teman-teman kita arahkan tangan kita ke depan ya. Semuanya kita dalam sikap berdoa, kita berdoa buat teman-teman kita yang ada di depan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang berulang tahun pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Apapun yang mereka lakukan, Engkau buat menjadi berhasil. Di dalam kuliah mereka, di dalam studi mereka, di dalam bahkan pekerjaan mereka, Engkau memberkati Tuhan. Berkat Tuhan mengalir, umur panjang di tangan kanan, kekayaan di tangan kanan, umur panjang di tangan kiri. Dan biar berkat Tuhan saja yang menyertai langkah kaki mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Panjang di tangan kanan, di tangan kiri, kekayaan dan kehormatan terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku,
Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Sama-sama katakan, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. sampai bumi Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi sampai bumi penuh kemuliaan. Dari sekalian yang mungkin mau berujian SMBT ataupun ujian tengah semester ataupun apa juga yang ingin didoakan, silakan maju ke depan. Di depan kita ada teman kita Desi yang akan ujian sepanjang minggu ini. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin ujian nanti UTS atau UAS, mungkin kalau mau didoakan silakan maju ke depan. Ada lagi? Ayo kita sama-sama angkat tangan kita berdoakan buat teman-teman kita. Biar mereka semakin dikuatkan, semakin teguh di dalam meniti kehidupannya. Kita angkat tangan kita arahkan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat teman kami Desi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan mengalir. Hikmat Tuhan mengalir. Sepanjang hidupnya akan ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak akan takut terhadap soal-soal ujian, tapi engkau akan bisa menjawab dengan baik. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk rekan kami rival yang saat ini Tuhan melayani Engkau luar biasa di tempat ini. Hamba-Mu berdoa biar hikmat Tuhan mengalir. Kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan ada di dalam kehidupan rekan kami rival. Engkau berkati Tuhan di sepanjang minggu ini saat dia menghadapi ujian Tuhan. Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan. Berkat Tuhan mengalir. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini kalau kami bisa beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat rekan-rekan kami Tuhan, yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Hamba-Mu berdoa dan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan rekan-rekan kami, Engkau memberikan kesehatan yang prima, Engkau kembalikan tubuh mereka menjadi tubuh yang sehat Bapa. Hamba-Mu juga Tuhan Yesus berdoa mungkin buat rekan-rekan kami yang saat ini dalam pergumulan, yang saat ini di dalam kegalauan. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, kalau mereka terbeban berat, mereka melihat tidak ada jalan keluar, Engkau bukakan jalan keluar, Engkau berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Solusi dari Tuhan datang kepadamu. Mungkin juga Tuhan, hamba-Mu berdoa mungkin ada di tempat ini anak-anak-Mu yang mungkin saat ini ada beban berat.
mungkin kurang mengampuni. Hamba mau berdoa Tuhan, berikan mereka Tuhan hati yang mau mengampuni. Ajar mereka Tuhan untuk menjadi orang yang mau mengampuni. Hamba mau terus berdoa, mungkin ada di tempat ini teman-teman yang saat ini hadir. Ada akar kepahitan. Tuhan Engkau tolong cabut akar kepahitan itu dari dalam diri kami. Sehingga kami bisa Tuhan semakin satu dengan Engkau. Semakin mau mengasihi dan mau mengampuni. Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan, berkati Ibu Gembala di tempat ini. Engkau berkati di masa tuanya, Engkau memberkati anak-anaknya, cucu-cucunya, menantu-menantunya di dalam pelayanan Engkau buat semuanya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami yang hadir di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu masa depan kami Engkau yang pegang, masa depan kami Engkau yang menjamin. Oleh karena itu kami tidak akan pernah takut, kami akan melangkah bersama dengan Engkau. Mari angkat tanganmu, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan damai sejahtera daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan teman-teman bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. To you mountains are open. Strongholds are broken. I am living by grace. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Without that, know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause the truth is this man. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. I don't believe by what I see. Not gonna live by what I feel. Without that, know that you're
impossible. To you, I can do anything. I can do all things. There's a truth in this way. Nothing is impossible. To you, strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. 3, 2, 1, go! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita.
satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. 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 Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Dan perlindungan dan pengharapan. Dan perlindungan dan pengharapan. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. 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 Semuanya pelayan LCD yang bawa anggur, mari kita berdoa. Yang penerima tamu, Ajaib.